Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya tentang pengenalan web ya. Jadi kita bikin web statis. Nah, di sini menggunakan exam. Untuk examnya silakan Anda cari di Google, download untuk Windows. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik start. Nah, setelah itu supaya kita enggak install, kita pakai Notepad aja untuk bikin program dengan script HTML ya, supaya mahasiswa nggak perlu apa istilahnya install. Oke, setelah itu kita beralih ke Notepad. Nah, di sini selain Notepad, bisa juga kita mengetik script. Nah, script yang kita gunakan untuk membuat web statis cukup menggunakan script HTML ya, HTML. Kemudian selain dengan Notepad, kamu bisa pakai Notepad++. Ini harus install. Nih, memang sih punya kelebihan ya, seperti di sebelah kiri itu ada nomor barisnya. Jadi kalau misalkan kita mau menunjukkan baris mana, program baris mana atau script baris mana itu lebih jelas. Cuma kalau pakai Notepad sini nggak perlu install. Selain pakai Notepad++, bisa juga menggunakan apa namanya, Macromedia Dreamweaver. Macromedia Dreamweaver. Nah, kalau Macromedia Dreamweaver itu lebih mudah ya, karena kita untuk mendesain tidak perlu coding. Tapi sekali lagi kita harus install Macromedia Dreamweaver-nya. Begitu pula dengan misalkan kita bisa pakai Sublime dan lain-lain. Banyak ya apa namanya, aplikasi untuk ngetik script HTML. Nah, untuk membuat web itu ada beberapa script yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu seperti HTML untuk mendesain, kemudian PHP. Nah, saya akan hanya membahas HTML-nya aja untuk mendesain web. Tapi nanti kita lihat lah ya, kalau misalkan mahasiswanya bisa mengikuti dengan cepat, mungkin bisa masuk PHP, karena nanti untuk bikin web ada mata kuliahnya sendiri. Kemudian kita juga bisa menggunakan JavaScript, kemudian CSS untuk mempercantik desain, dan script-script lainnya. Biasanya empat ini yang pokok. Oke, kemudian kalau misalkan Anda sudah install apa namanya examnya, nanti di folder C, kalau Anda buka Windows Explorer ya, ini saya akan share. Nah, ini Windows Explorer-nya. Nanti di apa namanya, di drive C itu ada exam, ada tulisan seperti ini ya. Nah, file yang kita ketik di Notepad itu disimpannya di sini, di SAM, di folder kamu browse, kemudian nanti ada folder htdoc. Nah, disinilah kita akan menyimpan file yang tadi diketik menggunakan HTML. Maksud saya Notepad. Jadi contoh ya, saya bikin script misalkan HTML di Notepad. Kemudian di sini untuk apa namanya, untuk script HTML itu kita ngetik elemennya menggunakan tanda siku, kurung siku ya. Nah, kurung siku seperti ini. Ini contohnya ya.
diawali dengan HTML, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, boleh gabungan huruf besar, huruf kecil, dan nggak ngaruh. Nah, ini namanya elemen. Nah, elemen ini ditulis dalam tag atau kurung siku, maka sering disebut sebagai tag HTML. Kemudian nanti ditutup dengan slash HTML. Nah, biasanya setiap elemen itu punya elemen penutup. Kalau saya bilang ini elemen HTML, maka ini adalah elemen HTML penutupnya menggunakan slash. Tapi ada beberapa elemen yang enggak punya penutup. Ya, nanti kita akan lihat elemen apa saja. Nah, pada saat kita membuat program, biasanya terbagi menjadi dua bagian setelah HTML, yaitu bagian pertama adalah bagian awal atau header, atau kita bisa menggunakan elemen head terus slash head, ya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian body. Yang tampil adalah yang bagian body. Jadi yang jadi tampilan itu adalah yang di bagian body. Nah, ini kita bikin slash body untuk elemen penutup. Ya, misalkan nih, saya ngetik sesuatu di sini, saya ketik assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, seperti ini. Terus kita simpen, save, file save. Nah, simpennya pertama yang harus diingat yaitu di folder exam tadi. Ya. Folder exam. Folder exam, bentar. Ya, di C ya. Folder exam di C. Kemudian pilih folder htdoc. Nah, ini kemudian ketik filenya. Nama filenya misalkan latihan. Nah, jangan lupa ininya diganti jadi all files. Kemudian tambahkan ekstensi yaitu titik HTML. Ya. Kemudian simpan. Nah, cara menjalankannya adalah kita buka browser. Kita lanjutkan. Di sini ada itu ya. Ada kesalahan ketik. Di sini ada kesalahan ketik, saya perbaiki dulu. Kemudian kita save lagi apabila ada perubahan ya pada script, maka kita save lagi. Kalau enggak, nanti pas dijalani dia akan menjalankan script sebelum di save. Lalu kita buka browser untuk menjalankan. Saya pakai Microsoft Edge, apa aja bisa. Kemudian cara menjalankannya, ketik localhost / nama filenya tadi latihan ya, latihan titik HTML. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lanjutkan ke sini ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ketik di berbeda baris itu nggak ngaruh. Kayak misalkan headnya mau ditaruh di sini, itu nggak ngaruh. Atau misalkan saya bikin assalamualaikum teman-teman, ini kan kita ketiknya di bawahnya. Tapi kalau misalkan kita jalankan, hasilnya itu tidak pindah baris. Untuk menjalankannya kita tinggal refresh aja di sini ya. Nah, kita lihat nggak pindah ke bawah. Karena untuk pindah ke bawah itu ada elemen tersendiri. Begitu pula dengan penulisan elemen-elemen yang lain ya. Ini penulisan teks elemen itu menggunakan nggak harus ini. Jadi tergantung kebutuhan mau kita ketiknya di satu baris atau beda baris. Nah, supaya pindah baris di sini kita harus tambahkan
apa namanya, sebuah elemen. BR ini fungsinya untuk pindah baris. Mau Anda tulis begini atau tulis seperti ini, ya itu nggak ngaruh, tetap akan pindah baris karena elemen BR-nya itu yang mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi teksnya. Kita lihat di sini, jadi berarti kita harus tahu elemen-elemen dan fungsinya sehingga kita bisa menggunakan pada saat membuat web sesuai dengan kebutuhan. Kita refresh, nah dia pindah baris ya. Kemudian kalau kita lihat judul tabnya di sini, localhost latihan HTML. Nah, kita akan ganti. Kita akan ganti di bagian sini. Jadi kalau bagian judul di sini, nah ini boleh di bawahnya atau di sampingnya, nggak ngaruh nanti ya. Kita menggunakan elemen title. Misalkan belajar HTML. Nah, di sini kita gunakan elemen penutup. Mau di bawahnya atau di sampingnya nggak masalah ya. File, kita save lagi, kemudian kita jalankan di browsernya. Nah, ini kita refresh. Nah, di sini jadi berubah ya, belajar HTML. Kita coba bikin ya. Ini kita hapus aja. Di sini saya akan menyampaikan penggunaan beberapa elemen, yaitu elemen table. Untuk elemen table, kita menggunakan elemen table. Kemudian elemen penutup, kan table itu terdiri dari baris dan kolom. Pertama kita bikin barisnya dulu. Misalkan di sini kita bikin 2 baris ya. Berarti kita menggunakan elemen TR. Kemudian penutupnya. Nah, kalau 2 baris berarti ini. Nah, ini kita akan terbentuk 2 baris. Kemudian kalau misalkan kita mau bagi 2 baris itu menjadi 2 kolom, berarti kita bikin 2 kolom menggunakan elemen TD. /TD. Nah, karena 2 kolom di sini berarti TD-nya 2. Begitu pula dengan di bawahnya ya. Seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, ini kalau misalkan TRTD-nya mau ngetiknya ke bawah nggak masalah ya. Terus di sini kita bikin bordernya sama dengan 1. Nah, perhatikan, ini adalah elemen, table adalah elemen. Border ini adalah atribut. Dan 1 ini adalah nilai dari atribut. Table memiliki banyak atribut, bukan hanya border. Begitu pula dengan elemen lain, seperti misalkan body, TR, HTML, dia memiliki atribut-atribut. Atribut-atributnya sesuai dengan fungsinya, ada banyak. Anda bisa lihat di buku panduan tentang HTML, atau Anda bisa browsing untuk melihat ada atribut apa saja dan digunakan untuk apa. Nah, pada contoh ini table itu
kita pakai atribut border, kemudian kita tuliskan nilai dari atributnya atau atribut value. Nah, dia diketiknya itu di dalam sini ya, di dalam kurung sikunya. Kalau misalkan kita punya atribut lain, kalau misalkan color, ini tinggal ketik aja di sini. Ya, misalkan colornya apa, red gitu. Ya. Nah, nanti atribut berikutnya itu ketik di tempat yang sama. Oke, kalau kita simpan, ini saya pakai file yang sama. Jadi, kita akan menjalankan file yang sama. Ini hasilnya. Nah, seperti ini. Karena tidak ada isinya, ya. Kita coba isi supaya bisa kelihatan lebih jelas bingkai dari tabelnya. Misalkan di sini saya tambahkan kata tulisan npm, lalu di sini saya tulis nama. Kemudian di sini misalkan 1 2 3 4 5. Kemudian di sini misalkan Abdullah. Oke, kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita bikin tabel nih, kemudian yang paling atas itu adalah nama kolomnya gitu. Kalau memang dia tabel ya. Nah, ini kan judul kolom nih. Biasanya kita bikin dia tebal. Terus posisinya tengah. Nah, berarti kita harus tambahkan di skripnya itu elemen untuk menebalkan atau membuat posisi tengah. Ya, misalkan kita tambahkan di sininya elemen B, misalkan di sini ya. Kan kita nambah elemen di sininya. Atau misalkan mau sekalian karena satu baris ini sama header, boleh B-nya langsung ditutup di sini /B. Tapi kan ribet ya. Belum kita mau bikin dia tengah. Kalau tengah kita tulis di sini nanti alignment center gitu. Nanti tulisannya ada di tengah. Belum lagi yang ini juga kita tambahin lagi align center. Karena kalau misalkan kita mau bikin dia ke tengah terus tebal karena dia judul dari kolom. Nah, untuk kepentingan itu ada elemen yang udah sekaligus tebal. Ya. Yaitu jadi kita nggak perlu nulis lagi atribut align atau misalkan elemen bold atau elemen untuk menebalkan. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan elemen TH. Jadi ini table header. Jadi di sini kita pakainya TH karena kita mau jadikan nama dan name ini adalah sebagai headernya. Sedangkan isinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 NIM-nya dan Abdullah itu isinya. Kita nggak maksud untuk menebalkan, jadi kita pakainya TD. Kita lihat, save. Kemudian kita jalankan. Kita refresh. Nah, dia jadi tebal dan ke tengah sendiri tanpa kita harus atur dengan penambahan elemen ataupun atribut. Tabel juga bisa kita gunakan untuk merapikan penulisan. Jadi, misalkan, ini saya hapus dulu. Kita mau bikin nama, kemudian titik 2. Kemudian kita menggunakan elemen input, atribut, type, kemudian kita tulis text. Kemudian kita
bikin lagi, misalkan nama ya, npm. Kemudian kita bikin sama ya, teks juga. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi pakai atribut, pakai elemen input. Kemudian type-nya bukan teks tapi misalkan submit. Kemudian kita simpan. Kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Ya, tadi kita lihat tulisnya ke bawah, kemudian kalau kita ke bawahin lagi nih ya, tapi hasilnya enggak ke bawah kan. Nah, misalkan kita ke bawah ini, kita pakai elemen BR. Di sininya kan berarti biar tulisannya ke bawah ya. Pakai BR. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, lihat. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita bikin lagi misalkan bawahnya nih ya, berarti kita perlu BR lagi. Misalkan sini alamat kita pakainya teks area ya. Kalau teks area dia pakai elemen penutup. Jadi di sini teks area. Kemudian kita simpan, kita pakai pindah baris lagi di sini misalkan. Kemudian kita simpan. Kemudian hasilnya seperti ini. Refresh. Nah, kan berantakan ya. Supaya rapi, kita bisa pakai table di sini. Jadi caranya, ini kita masukkan ke dalam sebuah table, Ini kan ada, misalkan kita pakai 3, ini kolom 1, ini di kolom 2, ini di kolom 3. Ya. Nah, kalau pakai table kita nggak perlu pakai BR. Karena nanti dia akan diletakkan di posisi sesuai dengan baris dan kolom yang kita inginkan. Pertama kita menggunakan elemen table. Kemudian di sini kita pakai tutupnya table. Ini kalau mau biar nggak kelihatan barisnya banyak, boleh tulis ini. Kan tadi saya udah bilang ya sebelumnya, nggak ngaruh. Kemudian ini di baris pertama, berarti ini di sini. Maaf. Berarti ini di sini. TR. Nah, mau ditulis di sampingnya gini juga boleh. Ya, nggak masalah. Nah, ini baris pertama. Ini saya tulis gini supaya kelihatan aja skripnya. Ini ada di posisi mana sih? Atau misalkan kita ketik pakai spasi gini juga nggak masalah ya. Jadi ini kita bisa buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini baris kedua. Kalau misalkan ngerasa bingung, boleh dikasih ini. Cuma kalau skripnya sudah terlalu banyak, nanti kalau dibikin renggang kayak gini, nggak cukup ya. Jadi kayaknya terlalu banyak skripnya nanti. Ini untuk belajar aja, jadi saya kasih spasi. Nah, ini kelihatan nih 1, 2, 3, 4 baris. Nah, kita kan pengen bikin dia 3 kolom. Berarti di sini kita kasih TD. Nah, di sini bukan bikin tabel ya, tapi untuk merapikan aja. Berarti di sini kita pakai elemen TD. Nah, ini kita tutup nih. Kalau kita bikin pakai Dreamweaver, kita nggak perlu repot-repot ngetik kayak gini nih. Kita bisa langsung ngambil objek ya.
Nah, seperti ini. Kalau bikin script boleh kita nggak usah selesaiin dulu semuanya, karena kita kan nanti yang ini ya 3 ini kita mau bikin tambahin TD kayak gini. Kita mau ngetes dulu nih yang pertama berhasil apa enggak, benar apa enggak. Kita save aja dulu. Terus kita coba jalankan hasilnya benar nggak sih script yang kita ketik gitu ya. Nih misalkan kita, nah seperti ini. Jadi dia ini nggak kelihatan ya ada di tabel atau enggak karena kita nggak pakai border tadi. Nah kalau misalkan di sini kita pakai border angka 1 itu tadi ini ya border, angka 1 itu jenis bingkainya. Nah Anda bisa lihat kalau 2, 3 itu bordernya kayak apa. Kalau misalkan saya tambahin 1, nanti kita lihat hasilnya dia ada bingkainya. Nah seperti ini kan, baru ini yang masuk tabel karena yang ini yang nama sama alamat serta submit belum kita masukin table. Kita coba masukin ke dalam table ya ini. Jadi ini buka agak ribet ya, tapi kalau emang ribet, tapi kalau kita udah tahu, sudah paham, jadi kita gampang menempatkan elemennya di posisi yang mana ya. Oke, ini juga ini tutup, ini buka lagi, tutup lagi gitu ya. Kemudian ini juga karena kalau titik 2-nya mau ditaruh di apa istilahnya di kolom tersendiri ya, berarti kita harus bikin kayak gini. Nah untuk text area ini ada elemen penutupnya. Anda lihat di sini untuk elemen input itu tidak perlu tidak perlu elemen penutup. Kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh. Nah, dia masuk ke dalam tabel. Oh, ini kayaknya ada kelebihannya nih. Ini kalau kayak gini berarti ada kolom yang lebih. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini submit ini kan di kolom 1 ya. Submit di kolom 1. Nah, ini kita buat TD, TD. Oh ini ya, maaf ini nih kurang slash. Jadi tadi kayak ada kolom 1 lagi gitu di belakangnya. Ini juga nih. Nah terus ini kita bisa tulis call span. Call span ini untuk menggabung kolom ya. Kolomnya tadi kan ada 3, berarti 3. Maksudnya gimana sih? Kita lihat di sini. File, save. Kita lihat hasilnya. Nah ini, oh iya submitnya saya ketengahin dulu deh ya, nggak begitu kelihatan mungkin. Kita posisikan dia di tengah. Oke, kemudian kita refresh. Nah dia ada di sini. Oh ini masih ada ini ya, nih ini karena di belakangnya kayaknya TD-nya tadi belum dikasih slash. Nah ini nih. Nah ini ya. Jadi kayak seolah-olah dia membentuk kolom baru gitu yang belum ditutup. Kita coba refresh lagi. Ini. Nah, jadi yang seperti ini. Nah, ini nggak ngepas ya. Ini bisa kita atur di sini atau kita atur di codingnya gitu. Ya. Oke, selamat mencoba. Saya rasa cukup. Selanjutnya adalah kita latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.